Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desta Mutanti dari kelas 10 IPS 2. Saya ingin mempresentasikan tentang ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia menjelajah wilayah NKRI. Indonesia adalah negara kepulauan. Hal itu ditegaskan pada pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-hak ditentukan oleh undang-undang. Istilah Nusantara dalam ketentuan tersebut diperlukan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia serta antara benua Asia dan benua Australia. Kesatuan tersebut juga mencakup 1. Kesatuan politik, 2. Kesatuan hukum, 3. Kesatuan sosial budaya, serta 4. Kesatuan pertahanan dan keamanan. Berkaitan dengan wilayah negara Indonesia, pada 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengeluarkan deklarasi Juanda. Luas wilayah negara kita adalah 5.180.053 km persegi yang terdiri atas wilayah daratan seluas 1.922.570 km persegi dan wilayah lautan seluas 3.227.483 km persegi. Wilayah laut Indonesia dapat dibedakan 3 macam, yaitu laut teritorial. Batas laut teritorial ialah garis khayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke laut utara lepas. Zona landas kontinen. Landasan kontinen ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologis merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua ke dalam lautan kurang dari 150 meter. Batas landasan kontinen tersebut diukur dari garis dasar, yaitu paling jauh 200 mil laut. Zona ekonomi eksklusif Zona ekonomi eksklusif adalah zona laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Penggunaan tentang zona ekonomi eksklusif Indonesia dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 21 Maret 1980. Wilayah udara Indonesia adalah ruang udara yang terletak di atas permukaan wilayah daratan dan lautan Republik Indonesia. Berdasarkan Konvensi Chicago tahun 1944 tentang penerbangan sipil internasional dijelaskan bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan yang utuh dan eksklusif di ruang udara yang ada di atas wilayah negara. Wilayah
ekstrateritorial merupakan wilayah negara kita yang dalam kenyataan terdapat di wilayah negara lain. Keberadaan wilayah ini diakui oleh hukum internasional. Perwujudan dari wilayah ini adalah kantor-kantor perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara ini. Batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Batas-batas laut Indonesia berhubungan dengan 10 negara, sedangkan perbatasan wilayah darat Indonesia hanya terhubung dengan 3 negara. Batas wilayah Indonesia sebelah utara. Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia bagian timur, tepatnya di sebelah utara Papua, di utara Pulau Kalimantan. Wilayah laut Indonesia sebelah utara berbatasan dengan laut 5 negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Batas-batas wilayah Indonesia sebelah barat. Indonesia terbatas langsung dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. 2 pulau yang menandai perbatasan Indonesia-India adalah Pulau Ronde di Aceh, Pulau Nicobar di India. Batas-batas Indonesia sebelah timur. Wilayah timur Indonesia berbatasan langsung dengan daratan Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik. Batas-batas wilayah Indonesia sebelah selatan. Indonesia sebelah selatan berbatasan langsung dengan wilayah darat Timur Leste, perairan Australia, dan Samudra Hindia. Selain itu, Indonesia berbatasan dengan perairan Australia. Kekuasaan atas kekayaan alam yang terkandung dalam wilayah NKRI di atas wilayah Indonesia terhampar daratan yang luas dengan segenap potensi kekayaan alamnya, seperti kekayaan dari hutan, area persawahan, binatang-binatang darat yang beraneka ragam. Di wilayah lautan juga tidak kalah kayanya puluhan juta ikan hidup di perairan Indonesia, keindahan terumbu karang, dan pesona laut lainnya. Di perut bumi, Indonesia pun mempunyai kekayaan yang melimpah berupa bahan tambang seperti minyak bumi, emas, gas bumi, besi, batu bara, tembaga, perak, dan sebagainya. Pasal 33 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.